ada yang bertanya kepada saya, "Mas, saya ngaji pakai pengeras suara luar di suatu masjid setelah sholat Isya. Apakah saya dipenjara? Apakah saya diberi sanksi?" Saksikan videonya. Sahabat Blackneck, untuk menjawab pertanyaan orang tersebut, saya ingin mendudukkan bagaimana surat edaran tersebut. Surat edaran dari Kementerian Agama yang bernomor surat 05 di tahun 2022 ini. Surat edaran yang dibuat baik itu oleh Kementerian Agama ataupun Kementerian Umum yang lainnya, pada dasarnya dia bukan peraturan perundang-undangan. Karena dalam hierarki yang 7 tersebut, jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pasal 7, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Dari sini dapat disimpulkan bahwa surat edaran bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana statusnya? Status dari surat edaran ya tetap sah. Kenapa demikian? Karena memang menteri itu mempunyai hak veto ya untuk membuat surat edaran tersebut selama surat itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan selama surat itu berisi sesuatu yang baik ataupun tidak buruk ya. Jika surat itu sah, lalu bagaimana dengan masyarakat kalau tidak mengikuti atau mengindahkan atau acuh tak acuh terhadap surat edaran tersebut? Ya, bagi masyarakat ya tidak ada masalah ya, karena surat edaran itu tidak mengikat masyarakatnya, sehingga surat edaran tidak berhak atau tidak mengandung unsur sanksi, tidak memberikan punishment bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya. Sahabat Blackneck, walaupun surat edaran ini sah ya, menurut saya pribadi ini hanya sebuah analisis yang debatable, yang bisa diperdebatkan, bahwa surat edaran itu mengandung unsur diskriminatif. Kenapa saya katakan mengandung unsur diskriminatif? Karena surat edaran itu mengatur suatu tempat atau suatu waktu atau suatu media di tempat peribadatan umat tertentu saja ya. Salah satunya yaitu di masjid saja. Bagaimana dengan umat yang lain? Bagaimana dengan tempat peribadatan yang lain? Sehingga muncul di dunia sosial ada yang menginginkan untuk meninjau ulang hari libur nasional yaitu di hari Minggu. Kenapa tidak diganti dengan hari Jumat? Kemudian juga ada yang mempertanyakan bagaimana dengan wewangian dupa, bagaimana dengan suara bel yang ada di gereja di setiap hari Minggu. Itu ada sedikit diskriminatif ya. Walaupun demikian, surat edaran tersebut ya tetap sah. Jadi dapat disimpulkan bahwa surat edaran dari Kementerian Agama itu ya tetap sah. Tapi juga pemerintah ataupun Kementerian Agama tidak bisa memberikan punishment ataupun tidak bisa memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengikuti surat edaran tersebut ya. Kenapa? Karena hanya berbentuk surat edaran. Jadi jika ingin mengikat dan menginginkan masyarakat itu mengikuti apa yang dikatakan Kementerian Agama, naikkan dari surat edaran menjadi peraturan perundang-undangan. Nah, sahabat Blackneck, surat edarannya sah dan masyarakat tidak bisa diberi sanksi, tidak bisa diberikan hukuman kalau tidak melaksanakan surat edaran tersebut. Jadi sia-sia dong. Yang nggak sia-sia sih, dia itu ibaratnya seperti peluru yang ditembakkan tapi pelurunya peluru kosong. Dan menurut saya pribadi lebih baik surat edaran itu dicabut. Kenapa? Karena nanti akan menjadi ganjalan, akan menjadi kerikil, batu sandungan di kemudian hari ketika membuat peraturan perundang-undangan.
Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. See you next time. Bye.